Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, sedulur, saudara, bolo-bolo, dan subscriber Bang Jul. Hari ini pagi jam 7.43 waktu Kalimantan Selatan, Wita ya. Saya akan menuju ke Kota Tanjung untuk servis berkala. Dan hari ini puasa hari ke-17 18 ya. Lupa ya, 17 ya. 18 17 ya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran sampai 30 hari ke depan puasa bulan Ramadan tahun ini bagi umat muslim. Dan semoga sedulur-sedulurku selalu diberikan nikmat, diberikan rezeki yang lancar, gangsar, barokah, amin. Ini pagi ini udara agak enak ya, cuacanya enak, nggak mendung, nggak panas, tapi seger lah. Kalau di Jawa ini baru jam 6.45 ya, selisih 1 jam. Lalu lintas di jalan lintas provinsi, Jalan Paringin Selatan menuju ke Kota Tanjung, Sabtu pagi ini agak sepi, tapi nanti kalau udah agak siang ramai. Ini yang kalau jam-jam segini yang berlalu-lalang cuma mobil jemputan Adaro ya, PT Adaro Tambang Batubara yang warna putih-putih itu, baik yang minibus, yang bus, yang truk ataupun mobil-mobil elf jenisnya, itu semua punya Adaro yang warna putih ya, semuanya warna putih, nggak ada yang warna lainnya. Jam-jam sibuk itu pergantian shift ya, pagi jam 6, jam 7, kalau sore jam 5, jam 5. Nah, kalau yang kuning-kuning ini khusus mengangkut batu bara. Nah, yang putih-putih jemputan penumpang, karyawan. Semuanya warna putih, jemputan karyawan. Ini memasuki kilometer berapa ya? Kilometer 5 ya. Jalannya berkelok tapi bagus jalannya. Jalan Trans Kalimantan. Nanti kira-kira sampai di Kota Tanjung tempat servis berkala Honda Trio sekitar jam 8:15, jam 8:30 lah lantai. Ya cepet bisa sih, nah, buat apa juga, nanti bukanya kan jam 8:30 baru buka orderan pertama, jam 8 baru karyawannya baru briefing pagi, 8:30 udah mulai terima orderan. Ngantuk. Tadi sahur jam berapa? Jam 4. Sahur jam 4, imsak jam 5 di sini. Mudah-mudahan lancar, kuat sampai 30 hari ke depan. Kuat lah dan lancar lah. Maksudnya mudah-mudahan tidak ada halangan atau gangguan apapun menjalankan ibadah puasa tahun ini. Berikan kelancaran, kesehatan. Bahkan anak saya yang ber 6 tahun
puasa sampai azan duhur, dia buka puasa duhur jam 12:30 sampai jam 1:15, sampai sore puasa lagi. Ya, namanya juga belajar baru anak ya, maklum, tapi kuat hebat anaknya. Perempuan ada, justru perempuan yang kuat nahan lapar juga. Kalau laki-laki nangis ya nggak apa-apa. Yang namanya anak-anak udah mulai belajar itu udah bagus, sholat juga rajin. Gimana belum sedulur, kira-kira ada yang mudik lebaran ini? Maksudnya mudiknya di tanggal berapa? Bagi teman-teman atau sedulur-sedulur yang berada di provinsi yang sama seperti saya di Kalimantan Selatan, atau kebetulan malah ada yang di kota Tanjung atau Paringan, Balangan, saya nanti insya Allah mudik di tanggal 14, kalau enggak tanggal 15, tergantung istri saya sih. Dia udah mulai WFH itu tanggal 16, tanggal itu Senin, tanggal 14 itu Sabtu. Ya bisa sih tanggal 13 tapi sore, kan hari kerja terakhir Jumat tanggal 13, tapi mepet ya tanggal 14 saja lah. 14 berangkat, nanti sampai rumah tanggal 15. Soalnya kalau perjalanan dari tempat tinggal saya menuju Klaten, Jawa Tengah, perjalanan ke pelabuhan dari rumah saya itu sekitar 4,5 sampai 5 jam lah. 5 jam santai, 5 jam. Terus naik kapal penyeberangan Banjarmasin ke pelabuhan Tanjung Perak itu sekitar kurang lebihnya 18 jam. Itu pun kalau lancar ya. Lancar, biasanya kalau pas bongkar turunnya itu ngantri, kadang ngantri sampai 3-4 jam. Semoga besok nggak ngantri, langsung bisa turun ya. 18 jam turun ke Tanjung Perak. Selanjutnya kita lanjutkan perjalanan darat dari pelabuhan Tanjung Perak menuju ke kota Klaten, tempat tinggal saya, itu sekitar kurang lebihnya 4 jam juga, 4-5 jam juga. Berarti totalnya kurang lebih perjalanan dari tempat tinggal saya, kota Paringan, Balangan, sampai ke rumah Klaten, Jawa Tengah, itu kurang lebihnya 28 jam. 1 hari 1 malam lah. Perjalanan daratnya 5 jam, 5 jam kali 2, 10 jam. Terus penyeberangan perjalanan naik kapalnya 18 jam. Wah, kalau mudik lebaran kayak gini kapalnya penuh sampai jalan lorong tempat tangga itu, dek itu pada untuk mobil motor, tapi separuh untuk para penumpang, kurang untuk tiduran, untuk duduk, karena ya itu penuh. Bahkan rumah tempat restorasinya itu juga penuh, para duduk tidur, pokoknya yang penting bisa masuk naik kapal, entah mau duduk mau tidur di tempat jalan-jalan yang buat jalan kaki itu pokoknya penuh. Bahkan kalau mau lewat itu nggak enak ya, karena harus lewati orang-orang tidur, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anak, kasihan sih. Harusnya kan kalau yang kelas ekonomi tidur itu harusnya diprioritaskan untuk keluarga dulu, maksudnya untuk anak-anak dulu, baru kan bayarnya juga sama, anak dewasa sama bayarnya. Nah, kecuali di bawah 5 tahun itu memang selisih 70 berapa persen gitunya dari harganya.
Kalau ada bayi, anak-anak yang sampai tidur di lantai, terus beli tikar dari plastik itu 10.000 buat itu kan kasihan ya. Bahkan ada pembagian kayak matras itu, tapi kan nggak semuanya kebagian karena jumlahnya kan lebih kapasitas ya penumpangnya. Sedangkan matras yang disediakan kapal itu cuma berapa gitu. Tapi ya mudah-mudahan nanti anak-anak bisa dapat kelas ekonomi tidur. Kalau yang kelas 1, 2 bisnis nggak mungkin kebagian. Sekarang kita buka di online itu ada ya, masih ada 2 atau 1. Nah kita kalau beli kan harus ngisi data dulu ya, nama, umur, baru mau mengeluarkan KTP untuk data itu kan 4 orang yang udah habis dan kebagian. Itu akal-akal memang nggak dibuka sih. Dibuka sama besok Sabtu yang ada kelas ekonomi pun penuh, ekonomi duduk adanya, ekonomi berdiri, ekonomi duduk nggak ada, apalagi ekonomi tidur. Lagi yang kelas semua udah ditutup habis. Bahkan umpama biasanya kan jadwalnya terbitnya 1 minggu sekali ya, itu umpama minggu ini udah terbit tadi ya, ini udah habis. Nah kita bukanya Sabtu minggu depan itu kita malam Jumat malam udah buka, udah habis. Ini gimana sih, pokoknya terhitung udah masuk hari Sabtu, Jumat malam jam 6 itu sudah habis. Wah ini apa namanya permainan ya, saya juga heran. Terus ini yang pesen tuh siapa? Ya banyak sih penumpangnya, memang banyak, cuma bahkan ya kalau pikiran saya, mohon maaf sebenarnya pikiran saya itu jelek. Apa memang buat bisnis untuk para karyawannya, tenaganya, kru kapalnya. Soalnya kalau kita telepon salah satu kru itu, dia tuh bisa nyarikan, bisa Pak, bisa, nanti harganya lain. Ya selisih 1 juta pokoknya. Hebat. Bahkan memang tiketnya kalau menjelang Lebaran itu kan naiknya cukup banyak ya. Bahkan mobil pun itu selisihnya kalau hari biasa sekitar 24, kalau pas Lebaran ini naik 400 sih, 28 sampai 3 juta. Terus kalau penumpang naiknya 150, dari kelas ekonomi 390 jadi 500 berapa, 150 180 naiknya. Yang bisnis dari 560 jadi 700 berapa itu bisnis. Yang kelas 1 kelas 2 jadi 750 ya, dari kelas 4 dari harga 400 berapa, pokoknya naiknya sekitar 180-an per kelasnya. Memang Indonesia oke deh, semua bisa kalau bahasa Jawa diegoke lah, dan iso do mangan kabeh. Mangan sih mangan, tapi jangan terlalu gitulah, kasihan maksudnya kalau anak-anak, apalagi yang mohon maaf orang-orang yang kurang mampu, pulang mudik Lebaran itu dipaksakan, terbatas di ongkos, kadang-kadang masih dipersulit, kan kasihan. Termasuk saya sih bersulit, uang pas-pasan ya, nggak sombong ya bolo. Saya tuh mudik Lebaran itu 4 orang, dewasa 2, anak 2, itu bawa mobil gerobak ini. Kalau naik kapal selama Lebaran paling enggak 20 hari cuti bersama, plus ngambil cuti paling 7 hari 5 hari, itu minimal itu harus punya uang dulu 30 juta, harus itu.
Kalau nggak punya uang itu ya nggak usah mudik, daripada repot nanti di jalan atau di rumah. Iya, buat transport aja tuh 15 juta itu PP 15 juta itu, tiketnya 10 juta PP, terus buat beli bensin, makan, etol, terus iya 15 juta, kurang lebihnya 15 juta. Tiketnya enggak, tiketnya 12 juta ya, tiketnya 12 juta. Bensin itu PP 1,5, tol itu PP 1 juta, makan tuh PP buat 4 orang ya sekitar 1 juta katanya. Ya pokoknya kurang lebihnya 15 juta harus buat transport. Belum nanti di rumah selama 15 hari 20 hari buat parcel keluarga, oleh-oleh keluarga. Udah saya kan banyak, kan nggak enak setahun sekali pulang nggak ada parcel, nggak ada oleh-oleh, ngasih angpau, makan di rumah buat apa namanya, mondar-mandir di rumah, bensin itu nggak terhitung, belum terhitung itu. Terus kalau diajak main bareng-bareng keluarga, bareng mertua, apa ya, pulang sekali nggak main sama orang tua mertua, cucu kasihan. Masa kita cuma mau ngikut aja kan nggak enak ya. Otomatis kalau kita pulang dari rantau ke rumah atau ketemu tetangga atau saudara, otomatis kan gimana ya, paling enggak orang saudara atau orang kampung tuh, wah ini yang dari yang pulang lebaran pasti uangnya banyak, mesti kan ngomongnya kayak gitu. Padahal kita pulang kan bisa juga banyak juga yang dipaksakan, yang penting bisa lebaran di rumah. Tapi kadang pemikiran orang-orang di kampung atau saudara tuh mikirnya, wah pulang tuh pasti uangnya banyak kan gitu. Ada ya ini cerita sebenarnya ya, yang saya alami kayak itulah. Nabung pokoknya salah 1 tahun buat mudik itu ya, kita nabungnya 1 tahun habis cuma berapa hari gitu habis. Tapi nggak apa-apa, namanya niat pulang ketemu keluarga, ketemu saudara ya. Lebaran kan momen paling penting itu ya, lebaran. Kalau cuma pulang-pulang biasa sih nggak, jarang sih. Paling kalau ada apa acara mendadak atau mohon maaf atau seripaan saudara atau apa, saat terpulang. Bahkan kalau pulang kayak itu biasa sendiri, saya sendiri atau bisa sendiri gitu, nggak semuanya, karena ya itu irit biaya, barang-barang semua ya boncos gitu. Tapi beda kalau hari biasa kita pulang paling tiket PP cuma 3,5 juta, 4 juta lah maksimal lah. PP 8 sampai 7,5 sampai 8,5 juta lah PP. Kalau bawa mobil ya, kalau naik bandara pesawat ya lain lagi, mahal lagi. Tiket aja per orang 1,5 juta kali 4, 6 juta, PP 12 juta. Belum dari nanti bandara ke rumah, harus naik travel atau dijemput. Walaupun dijemput apa enggak, beli bensin udah apa-apa, nanti di sananya di rumah ya repot, nggak bisa kemana-mana, harus pinjem mobil, pinjem motor. Kalau pada dipakai sendiri kan nanti kita ngerental banyak itu. Wah, mending kita mending kita mudik itu bawa mobil sendiri. Kalau pinjam saudara kan kita juga tahu diri lah, kan lebaran pasti dipakai sendiri ya, repot semua kan. Rental ya mahal, 350, biasanya 2,5, 250, 300. Sekarang kalau lebaran ya 400, 350 sampai 400 kali berapa hari, repot kan, banyak. Belum bensinnya, ini bawa mobil sendiri. Apa elek, lebih penting dari diri, nggak ngeluarin biaya buat rental, itu maksud saya. Betul nggak?
Ya mudah-mudahan nanti sedulur atau saudaraku yang berada di satu provinsi, bahkan ada yang satu kota, Waringin, Balangan, bisa ketemu di kapal ataupun di jalan. Sering saya ketemu orang Klaten, orang Jawa yang di kapal itu pasti saya ajak ngobrol, apalagi yang mau punya plat AD. Kalau saya AD ya, tapi ada orang Jawa, orang Klaten, orang Solo juga yang udah lama di sini mau punya platnya DA. Berarti dia nyapa, Jawa ya Mas, akhirnya jadi saudara, jadi teman. Banyak nomor kontak di sini orang Jawa. Ketemunya di kapal, nanti lanjut komunikasi pas balik, habis mudik lebaran balik ke rantau itu ngobrol, bahkan main ke rumah, jadi saudara lah di sini. Ini sebentar lagi mau sampai, kurang lebihnya jam 8:30. Masih sepi sudah. Ya udah gitu aja dulu ya. Nanti kita lanjut, kita agak percepat, nanti kita sambung pas saya sampai di Honda Trio Tanjung ya. Oke. Nanti kita sambung lagi ya. Dulu nanti kalau sampai di tempat servis Honda Trio Tanjung kita sambung lagi. Oke. Bye bye. Udah di kota Tanjung. Oke sedulur, kita sudah masuk ke kota Tanjung. Ini sebentar lagi 2 menit 3 menit akan sampai di tempat kita servis berkalanya Honda Trio Tanjung. Ini depan tuh kelihatan. Nah, ini Mega Cuan ini paling hebat, maksudnya paling laris. Setiap hari ngantri kayak antri ngambil sembako. Kota Tanjung sepi, masih pagi soalnya. Nah ini Honda Trio Tanjung, tapi kita kesana dulu, putar balik. Nah, ini Honda, kita putar balik dulu. Wah udah banyak yang ngantri. Wah bahaya ini, dapat gak ini? Kota enggak ini, kalau kelihatannya agak bahaya ini. Aduh, bikin deg-degan saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita sudah memasuki kawasan Honda Trio Tanjung. Oke, Pak, pian ada booking kah? Enggak ada tuh. Ah, ada lah, reguler lah. Udah nasawat lagi. Gimana? Soalnya banyak banget. Reguler. Bisa ya? Oke, bisa aja, Ya. cuma tanya ya kayak. Oh ya, makasih ya. Booking nggak bisa. Sekarang ditanya udah booking, ini gimana sih? Nah.
booking. Kita matiin dulu ya, Bolo.